Assalamualaikum. Hai adik-adik. Apa kabar? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini, kakak akan mengajak adik-adik untuk belajar mengenai listrik statis. Seperti apa itu? Yuk ikutin terus penjelasan dari kakak. Sebelum kita mulai video ini, dukung kakak dengan cara klik subscribe, dan jika kamu suka dengan video ini, klik like, serta sebarkan kebaikan dengan cara share video ini ke media sosialmu agar teman-teman yang lain juga dapat ikut belajar bersama dengan kita. So, tanpa berlama-lama, kuy kita mulai. Pernahkah adik-adik menggosok-gosokkan penggaris plastik ke rambut, kemudian kita dekatkan ke potongan kertas kecil-kecil? Kira-kira apa yang terjadi? Tara! Potongan kertas kecil-kecil itu akan ikut menempel pada penggaris plastik, seperti magnet. Pelepasan muatan saat menggosok-gosokkan kedua benda tersebut membuat benda-benda tersebut bermuatan listrik tanpa menggunakan pembangkit listrik. Dan apakah adik-adik pernah melihat petir? Petir merupakan salah satu peristiwa yang berkaitan dengan listrik statis. Petir ini terjadi karena adanya gesekan antara awan yang satu dengan awan yang lain, sehingga mengakibatkan terjadinya loncatan muatan listrik tanpa adanya pembangkit listrik. Namun, pernahkah kita berpikir peristiwa menggosokkan penggaris plastik ke rambut dan mendekatkannya ke potongan kertas, serta peristiwa yang terjadi pada petir, sama halnya dengan muatan listrik yang ada di rumah kita? Ternyata muatan listrik pada penggaris dan pada petir berbeda dengan muatan listrik yang ada di rumah kita. Perbedaannya adalah kedua peristiwa, yaitu menggosokkan penggaris ke rambut dan mendekatkannya ke potongan kertas, serta petir merupakan contoh dari listrik statis. Sedangkan listrik yang ada di rumah kita merupakan contoh dari listrik dinamis. Listrik statis ini adalah listrik yang muatan listriknya tetap, diam, dan tidak berjalan. Sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang muatan listriknya mengalir dan berjalan. Hal dasar yang harus kita ketahui sebelum belajar listrik statis adalah tentang atom. Atom adalah partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Atom ini tersusun dari proton, elektron, dan neutron, di mana proton adalah muatan listrik positif yang letaknya di inti atom. Sedangkan neutron merupakan muatan listrik yang netral atau tidak bermuatan listrik dan letaknya juga di inti atom. Sedangkan elektron adalah muatan listrik negatif yang letaknya di kulit atom. Kira-kira kapan sebuah benda memiliki muatan listrik negatif dan disebut sebagai ion negatif? Yaitu pada saat benda memiliki kelebihan elektron. Sebaliknya, benda dikatakan bermuatan listrik positif dan disebut sebagai ion positif bila benda tersebut memiliki kekurangan elektron.
Coba adik-adik perhatikan gambar yang ada di layar. Pada gambar di layar terdapat sebuah balon yang digosokkan pada sebuah kain wol. Kira-kira apa yang terjadi bila balon tersebut digosokkan pada kain wol? Yang terjadi bila balon digosokkan pada kain wol yaitu elektron pada kain wol akan berpindah menuju ke balon, sehingga balon memiliki kelebihan elektron dan memiliki muatan negatif. Sedangkan kain wol akan kekurangan elektron dan akan bermuatan positif. Jika benda-benda memiliki muatan yang berbeda, maka benda-benda tersebut akan tarik-menarik. Misalnya saja benda A memiliki muatan positif dan benda B memiliki muatan negatif. Maka benda A dan benda B akan saling tarik-menarik. Sebaliknya, jika ada benda-benda yang bermuatan listrik yang sama, maka benda-benda tersebut akan saling tolak-menolak. Misalnya saja jika benda A bermuatan positif dan benda B bermuatan positif, maka benda-benda tersebut jika didekatkan akan saling tolak-menolak. Atau sebaliknya, jika benda A adalah bermuatan negatif dan benda B bermuatan negatif, dan jika mereka didekatkan, maka benda-benda tersebut juga akan saling tolak-menolak. Lalu, bagaimana benda yang bermuatan netral? Apakah benda-benda yang bermuatan netral dapat kita ubah menjadi benda-benda yang bermuatan listrik? Jika dapat, bagaimana caranya? Ada 3 cara untuk membuat sebuah benda yang bermuatan listrik netral atau tidak bermuatan menjadi bermuatan listrik statis. Yaitu yang pertama adalah dengan cara penggosokan. Seperti peristiwa di awal video tadi, di mana ketika penggaris digosokkan ke rambut dan didekatkan pada potongan kertas, maka potongan kertas tersebut akan tertarik. Hal ini terjadi karena adanya perpindahan elektron dari rambut ke penggaris. Cara yang kedua adalah konduksi. Apa itu konduksi? Konduksi adalah cara yang dapat kita lakukan dengan cara mendekatkan sebuah benda yang bermuatan listrik ke benda yang bermuatan netral atau tidak bermuatan. Dengan begitu, benda yang tidak bermuatan menjadi bermuatan listrik. Cara yang terakhir adalah induksi, di mana cara ini kita lakukan dengan cara mendekatkan benda yang bermuatan listrik dengan penghantar, yaitu elektroskop. Elektroskop ini merupakan sebuah benda yang digunakan untuk mengetahui muatan listrik pada suatu benda. Coba adik-adik perhatikan gambar yang di layar. Berikut adalah gambar dari elektroskop. Elektroskop ini memiliki 3 bagian utama. Yang pertama adalah bagian kepala elektroskop. Bagian kepala elektroskop ini terbuat dari logam. Bagian yang kedua adalah penghantar atau konduktor. Pada bagian ini menghubungkan antara bagian kepala dengan bagian daun elektroskop. Dan bagian yang ketiga adalah daun elektroskop. Daun elektroskop ini adalah bagian yang terbuat dari lempengan emas atau aluminium. Daun elektroskop akan mekar jika kita mendekatkan sebuah benda yang bermuatan listrik ke kepala elektroskop. Demikian penjelasan dari kakak mengenai muatan listrik statis. Semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik.
Sebarkan kebaikan dengan cara share video ini ke media sosialmu, sehingga teman-teman yang lain juga mendapatkan wawasan dari video ini. Saya Kak Intan undur diri and see you on the next video.